Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Merdeka. Hari ini saya akan memberikan ringkasan buku Sarina, Bung Karno, bab 1 tentang soal perempuan. Suatu hari Bung Karno bersama seorang teman dan istri temannya pergi ke rumah kenalannya yang memiliki toko kecil saat itu. Rumah dan toko kenalannya itu menjadi satu dalam satu bangunan yang sama yang dibatasi hanya dengan sekat tirai antara toko di bagian depan dan tempat tinggal di bagian belakang. Dengan sifat kenalan Bung Karno yang ramah, mereka diterima dengan baik. Setelah mengobrol, bertanya kabar dan keadaan, maka mereka para tamu menjelaskan maksud kedatangan mereka yang hanya datang untuk sekedar bertamu, bukan untuk membeli sesuatu. Kemudian, istri teman Bung Karno menanyakan, bagaimana kabar istri pemilik toko dan apakah dia bisa berkenalan? Namun respon pemilik toko tiba-tiba berubah. Sedikit malu-malu, sambil terbata-bata, dia menjawab, "Terima kasih karena telah menanyakan kabar istri saya. Tetapi sayangnya, istri saya sedang tidak ada di rumah karena menengok bibinya yang sedang sakit." Istri teman Bung Karno mendengar jawaban itu menjadi agak bersedih karena tidak bisa bertemu dan berkenalan dengan istri pemilik toko. Tetapi tak lama kemudian, Bung Karno yang duduk sejajar dengan tirai pembatas antara area toko dengan tempat tinggal, melihat ada pergerakan seorang perempuan yang berdiri dengan kaki dan ujung sarung yang nampak jelas dari bawah tirai. Dengan segera, Bung Karno memalingkan mukanya dan kembali mengobrol dengan pemilik rumah. Walaupun pikirannya sudah tidak bisa fokus, menduga bahwa sang pemilik rumah tidak mau memperkenalkan istrinya atau membiarkan istri teman Bung Karno untuk ke dalam dan menemui istrinya. Setelah mengobrol, mereka pamit pulang. Tetapi di sepanjang perjalanan, Bung Karno tidak bisa berhenti memikirkan satu permasalahan tentang perempuan, yaitu kemerdekaan. Apakah semua Sarina sudah mendapatkan kemerdekaan? Tetapi kemerdekaan yang bagaimana? Apakah kemerdekaan yang seperti dikehendaki oleh pergerakan feminis yang hendak menyamaratakan segala hal antara perempuan dan laki-laki? Kemerdekaan ala Kartini, ala Halidah Hanum, atau kemerdekaan ala Kolontai? Kemudian Bung Karno menceritakan kisah lain tentang temannya yang juga memiliki seorang istri, yang mereka berdua sudah Bung Karno anggap seperti adik sendiri. Mereka berasal dari Bengkulu. Sang suami seorang guru yang termasuk golongan orang modern. Tetapi istrinya kadang-kadang mengeluh kepada Bung Karno karena merasa dirinya terlalu terkurung. Tanpa sepengetahuan sang istri, Bung Karno memberitahu suaminya agar memberikan sedikit kemerdekaan kepada istrinya. Namun dia menjawab, ia tak mengizinkan istrinya keluar justru karena ia mencintai dan menjunjung tinggi istrinya. Karena dia ingin menjaga istrinya agar tidak dihina orang. Bahkan dia mengatakan, dia tidak ada maksud mengurangi kebahagiaan istrinya, tetapi dia menghargainya sebagai sebutir berlian. Mereka memuliakan istri mereka dan mencintainya seperti barang yang berharga. Mereka puji-puji sebagai mutiara, tetapi justru seperti mutiara yang disimpan di dalam kotak. Seperti itu pula lah mereka menyimpan istri mereka dalam kurungan atau pingitan. Saat memikirkan hal tersebut, Bung Karno teringat pada perkataan Profesor Havelock Ellis yang berkata bahwa kebanyakan laki-laki memandang perempuan sebagai blasteran dewi dan tolol. Lalu Bung Karno menyinggung, bagaimana pendirian Islam tentang permasalahan perempuan? Apakah Islam tidak punya hukum-hukum tentang perempuan? Sehingga di dalam Islam tidak ada lagi soal perempuan. Bung Karno beberapa kali menegaskan bahwa beliau bukanlah ahli fikih, tetapi beliau mengetahui bahwa di dalam masyarakat Islam, baik dulu maupun sekarang, ada beberapa aliran tentang posisi perempuan. Ada yang kolot, ada yang modern, dan semuanya membaca dalilnya sendiri. Walaupun demikian,
Beliau sudah mencari beberapa tahun dalam banyak buku-buku yang beliau baca, sehingga beliau mengatakan bahwa dalam masyarakat Islam pun masih ada permasalahan perempuan. Kesan yang Bung Karno dapat dari apa yang beliau baca sama dengan kesan yang didapat Miss Freshwood Small setelah beliau mempelajari posisi perempuan di dalam masyarakat Islam, yakni kesan bahwa soal perempuan adalah justru bagian yang most debat atau bagian yang paling menimbulkan pertikaian dalam masyarakat Islam. Jadi, baik untuk pihak yang meneropong masalah ini dengan teropong fikih Islam maupun dari teropong rasionalisme belaka, permasalahan ini tetap harus dipandang sebagai satu permasalahan yang harus kita pecahkan. Dipikirkan, bahkan dibolak-balikkan, bukan saja oleh kaum perempuan, tetapi juga oleh laki-laki. Oleh karena soal perempuan adalah soal masyarakat yang sangat penting. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, perempuan itu tiang negara. Manakala baik perempuan, maka baiklah negara. Manakala rusak perempuan, maka rusaklah negara. Kaum laki-laki juga harus memikirkan permasalahan perempuan bersama dengan kaum perempuan. Sebab di kaum laki-laki masih sangat sering terjadi. Mereka merasa lebih penting dan lebih bisa memikirkan dan menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan kaum perempuan hanya diminta menerima dan mengikuti saja. Dan oleh karena soal perempuan adalah soal masyarakat, maka soal perempuan adalah sama tuanya dengan masyarakat. Soal perempuan bahkan sama tuanya dengan soal kemanusiaan. Dipertegas oleh Bung Karno bahwa soal laki-laki perempuan adalah sama tuanya dengan kemanusiaan sejak manusia hidup dalam gua-gua, rimba-rimba, dan belum mengenal rumah. Sejak zaman Adam dan Hawa, kemanusiaan itu pincang, terganggu oleh soal ini. Di zaman purbakala, perempuan yang berkuasa dan laki-laki yang berada di tingkat bawah. Dan kemudian sebaliknya di zaman sekarang, di mana laki-laki berada di tingkat atas dan perempuan di tingkat bawah. Dari zaman dahulu, kemanusiaan itu pincang, selalu pincang dan akan terus pincang. Selama sap yang satu menindas sap yang lain. Harmoni yang akan tercapai jika kedua sap sama derajatnya. Sap yang satu di sebelah sap yang lain. Yang satu memperkuat kedudukan yang lain, tetapi menurut kodratnya sendiri. Sebab siapa yang melanggar kodrat alam, maka akan digilas remuk redam oleh alam itu sendiri. Mungkin itu sedikit ringkasan tentang buku Sarinah bab 1 soal perempuan. Kalau ada yang mungkin masih kurang jelas atau mungkin ada Sarina-Sarina yang sudah membaca bukunya dan kayak ngerasa, oh kok sepertinya ada yang belum dicantumkan di dalam ringkasan ini. Sarina-Sarina mungkin bisa langsung membaca bukunya sendiri. Siapa tahu dengan mendengarkan ringkasan ini, Sarina-Sarina bisa meningkatkan rasa ingin tahu Sarina tentang buku Sarina sehingga tertarik untuk membacanya. Terima kasih untuk Sarina-Sarina yang sudah membaca sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.